Perkenalkan, nama saya Mektildis Afonia Delmis dari kelas Biologi Sains Universitas Negeri Makassar dengan NIM 19141420002. Kali ini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghormati dan menghargai kebinekaan dalam berbagai aspek kehidupan guna untuk mencapai tujuan nasional. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Artinya, secara luas, hakikat wawasan Nusantara merupakan cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Tiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Mengapa diperlukannya wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia karena memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan. Apa itu geopolitik? Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geografi bersangkut paut antara literasi manusia dengan lingkungannya, sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara untuk memperkuat posisi terhadap negara lain. Dan yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan ini mempunyai tujuan agar dalam pembahasan negara tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang disebut Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi pemisah. Latar belakang sosiologis lahirnya wawasan Nusantara yaitu sebagaimana dalam GBHN 1998 yang mengatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumber politis lahirnya wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan.
Latar belakang politis kepentingan nasional mencakup cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional negara. Hal tersebut bermula dari Deklarasi Juanda yang dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam konsep wawasan Nusantara selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dinamika yang berkembang yaitu, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam. Tantangan yang berubah yaitu adanya perubahan kejahatan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya.